apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tersenggol truk tronton yang hendak mendahului, sebuah bus syarat penumpang tercebur ke sungai sedalam 3 meter di Kabupaten Grobogan. Mobil pick-up berpenumpang buruh menghantam pohon dan terbalik di Kabupaten Banyumas, 2 tewas dan 7 lainnya luka berat. Karena tidak memakai jilbab, seorang siswa SMA Negeri di Sragen menjadi korban perundungan oleh gurunya sendiri. Kita ke informasi pertama, sebuah bus syarat penumpang tercebur ke sungai di Jalan Raya Tinanding, Kabupaten Grobogan, Minggu pagi. Bus tercebur karena tersenggol truk tronton yang menyalip. Bus Garuda ini nyaris terbalik usai tercebur di sungai sedalam 3 meter di tepi Jalan Raya Semarang, Purwodadi di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Grobogan, Minggu pagi. Beruntung 50 penumpang bus berhasil menyelamatkan diri keluar dari sungai. Kecelakaan terjadi akibat ulah truk tronton. Saat bus melaju dari arah Jakarta menuju Purwodadi, truk tronton berupaya mendahului. Diduga karena oleng, truk malah menyenggol bodi bus. Supir bus menyayangkan karena bukannya menolong, sopir truk tronton malah kabur. Dia balik ngalang. Budi saya kena budinya dia. Saya ngalang. Terus tercegur ini ya? Iya. Ada berapa penumpang waktu itu, Pak? 50-an. Sebuah mobil sedan ludes terbakar di Jalan Raya Merapi, Klaten. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada mesin mobil. Dari video amatir warga yang diunggah akun Twitter grup Kabar Klaten, api dengan cepat membakar seluruh badan sedan Sabtu siang. Petugas pemadam berupaya menjinakkan api dengan mengerahkan 2 mobil pemadam. Namun upaya pemadaman selama 1 jam sepertinya sia-sia, sehingga mobil menyisakan rangka. Mobil sedan terbakar saat melalui dari arah Yogyakarta menuju Solo. Tiba-tiba saja muncul asap dan percikan api dari kap mesin. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada mesin. Beruntung sopir cepat meninggalkan kendaraan sehingga tidak ada korban jiwa. Kecelakaan tragis di jalur utama Jakarta-Purwokerto menewaskan 2 orang dan 7 lainnya luka berat. Mobil pickup yang ditumpangi para pengemudi menghantam pohon lalu terbalik. 9 penumpang terkapar di jalur utama Jakarta-Purwokerto di Desa Cikidang, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Kamis siang. Para korban terpental setelah pickup yang mereka tumpangi menghantam pohon lalu terbalik. Kecelakaan tunggal membuat warga dan pengendara lain panik. Warga bersama petugas langsung menolong dan mengevakuasi para korban. Akibat kecelakaan, 2 orang asal desa Pancasan Aji Barang tewas, sedangkan 7 lainnya menderita luka berat. Kecelakaan terjadi saat pickup yang membawa para buruh melaju dengan kecepatan tinggi di jalan lurus. Diduga sopir mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju pickup. Siapa ngantuk? Dia enggak ngantuk. Oh enggak. Itu sebenarnya katanya itu tadi saya sadar dari dalam. Petang katanya. Oh gelap atau gelap. Gelap. Terus nabrak apa? Dia belum nabrak lah. Akhirnya yang terakhirnya itu nabrak pohon itu makanya itu. Oh pinggir jalan. Dugaan awal dari pengemudi KBM pickup mengantuk sehingga oleng ke kiri, kemudian membentur pohon, mengakibatkan KBM pickup tersebut terbalik dan terjadilah laka-laka. Untuk korban jiwa tuh? Untuk korban jiwa 2 orang meninggal dunia dan 7 orang luka ringan. 7 korban masih dirawat di rumah sakit, sementara 2 korban tewas telah dibawa pulang pihak keluarga untuk dimakamkan. Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Hilang terseret arus sungai selama 3 hari, warga Kecamatan Sulang di Kabupaten Rembang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Tim gabungan menemukan jasad korban bernama Sarmin di desa tetangga, yakni di tepi sungai Desa Jatimudo, Kecamatan Sulang, Minggu pagi, atau sekitar 4 km dari titik awal korban terseret arus. Korban terseret arus sungai Desa Sulang Jumat pekan lalu. Saat itu korban bersama anak dan istrinya melintasi sungai yang sedang dangkal sepulang dari sawah. Namun saat berada di tengah sungai, tiba-tiba arus deras pun meluap sehingga korban terseret. Istri dan anak korban berhasil selamat. Termasuk Bapak Sarmin ini kembali dari sawah, selesai dari persiapan penanaman padi. Beliau menyeberang sungai untuk kembali karena itu memang rute rutinitas beliau. Karena berangkatnya itu masih dangkal. Kemudian sore ada hujan sekitar habis asar itu. Kemudian bertiga mereka menyeberang, 2 bisa mencapai ke daratan. Kemudian yang satu atas nama Bapak Sarmin itu. Akses jalan kecamatan menuju ke Kabupaten di Magelang tertutup longsor akibat hujan deras selama beberapa hari terakhir. Akses jalan kabupaten di Desa Balerejo, Kecamatan Kaliang Krik, Magelang tertutup longsor Minggu siang. Pengendara dari dan menuju Kecamatan Kaliang Krik terpaksa berhenti karena tidak bisa melintas. Pengendara harus menunggu lama proses evakuasi material longsor. Tim gabungan bersama warga menyingkirkan material longsor dengan peralatan seadanya agar jalan bisa dilintasi. Tebing setinggi 15 meter longsor terjadi pada Sabtu sore usai diguyur hujan lebat. Akses jalan ini sangat strategis karena menghubungkan 3 kecamatan. Sementara akibat hujan lebat sepanjang hari, jembatan penghubung antar desa di lereng Merapi, Desa Cuntang, Boyolali amblas Sabtu sore. Separuh jembatan terbawa air, jembatan hanya bisa dilintasi pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Warga bergotong royong menutup sebagian jembatan dengan kayu dan ranting agar bisa dilintasi kembali. Banjir merendam ratusan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Pati Sabtu siang. Banjir juga memutus akses jalan alternatif antara Kabupaten Pati dan Rembang. Ratusan rumah di Desa Gelonggong, Kecamatan Jakenan Pati terendam banjir antara 30 hingga 50 cm Sabtu siang. Banjir mengganggu aktivitas warga. Akses jalan desa termasuk jalan alternatif Rembang Pati juga terendam antara 50 hingga 80 cm sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan. Banjir disebabkan meluapnya sungai Gelonggong karena tidak mampu menampung debit air hujan yang terjadi sejak Jumat sore hingga Sabtu siang. Tiap tahun ya banjir itu karena Gelonggong itu memang sering banjir juga. Untuk tahun ini dari mulai Januari sampai ke November ini sudah berapa, Pak? Sudah ada mungkin 10 sampai 11 kali. Ini karena luapan aliran sungai atau luapan, ada? Dan itu juga termasuk secara letak geografis Desa Gelonggong itu di dataran rendah. Selain di Kecamatan Jakenan, banjir juga merendam ratusan rumah di sejumlah desa di 3 kecamatan lainnya, yakni di Kecamatan Pucakwangi, Jaken, dan Batangan. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Sebuah rumah dan kandang milik warga Kali Gintung di Desa Duren, Kecamatan Sumawono, Kabupaten Semarang tertimbun longsor. Akibatnya 1 hewan ternak milik warga tidak bisa diselamatkan. Rumah milik Hadi Santoso tertimbun longsor usai diguyur hujan deras disertai angin kencang. Bukan hanya rumah, kandang ternak miliknya juga tertimbun material tanah longsor hingga menewaskan seekor kambing. Saat longsor terjadi, Hadi beserta istrinya mendengar suara gemuruh dari depan rumahnya. Saat ditengok, ternyata teras rumahnya roboh, bahkan bagian depan rumahnya tertutup material longsor. Selain khawatir longsor susulan, pemilik rumah terpaksa mengungsi karena sempat tinggalnya tak bisa ditinggali sementara waktu. Terletak di dataran tinggi yang rawan longsor, warga Desa Duren diimbau selalu waspada akan bencana alam yang mungkin datang tiba-tiba, mengingat saat ini kerap terjadi perubahan cuaca ekstrim. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali meluncurkan awan panas Jumat siang. Jarak luncur mencapai 1.000 meter ke arah Sungai Boyong Barat Daya di Kabupaten Magelang.
Dari kamera pemantau CCTV BPPTKG dan Induk Frikom Yogyakarta, luncuran awan panas dari puncak Merapi terjadi 2 kali dengan amplitudo berbeda. Erupsi pertama terjadi pukul 9.05, lalu erupsi kedua terjadi 12.07 Jumat siang. Meski demikian, seluruh luncuran awan panas mengarah ke Sungai Boyong Barat Daya, Kabupaten Magelang dengan jarak luncur 1.000 meter. Erupsi abu vulkanik kali ini tidak berdampak di 3 Kabupaten Magelang, Klaten, dan Sleman, Yogyakarta. Status erupsi Merapi sejak November 2022 masih ada pada siaga level 3, di mana aktivitas aman warga berada pada radius 7 km dari puncak Merapi.